Nama saya Fajar Purwaningsih, pemilik atau owner dari Radit Collection yang bergerak di bidang pertama pusat diklat, pengelolaan dan pemanfaatan limbah. Yang kedua juga menghasilkan barang-barang kerajinan dari limbah. Jadi usaha kami ada dua produk, yang pertama pertama barang kerajinan dari recycle atau daur ulang, yang kedua berupa pendidikan dan pelatihan atau diklat masalah pengelolaan dan pemanfaatan limbah. Jadi kami bergerak itu mulai tahun 2007 ya. 2006 itu habis gempa itu udah mulai merintis ya. Cuman waktu itu baru berupa gerakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah di lingkungan sekitar kami. Mulai dari aneka tas, dompet, tempat laptop, banyak banget sih Mas. Ya, saya ada sih saya dokumentasi juga produk-produknya. Kalau koran ya ini kebanyakan piring sama gantungan kunci itu loh. Bikin tempat pensil. Nah, tempat pensil saya gabungin itu gelondongan dari, saya beli gelondongan kan udah dibuang itu di sana, saya beli aja. Saya jual 10.000. Kadang ada yang 5.000 juga. Tapi kan tetap untung kan dari limbah itu. Kalau dari sisi produk itu payung ya, kami unggulan kami ya. Ini yang menilai bukan saya gitu. Nek saya sih dalam hati sih saya bilang bagus, tapi kan tidak mungkin saya menilai, nanti subjektif ya. Ini konsumen pernah dari Prancis itu minta saya, karena kurang saya ambilkan dari temen gitu ya, tak suruh bikinkan. Ternyata mereka nggak mau, saya nggak mau ini gitu ya. Oh ya, ya udah saya bilang gitu, karena memang beda tangan beda ini ya. Alhamdulillah payung ini jadi unggulan kami, sama tas ya, tas yang selama ini saya lebih banyak mengikuti maksudnya tidak hanya gitu-gitu aja itu kan. Teman-teman sok bilang gini, angel lo gawe kayak gitu karena memang sulit. Nah, saya kemudian memodifikasikan dengan bahan lain, misalnya vinil. Kemudian nek kulit enggak, karena kulit terlalu mahal ya, tidak nyambung ya, belum mungkin ya. Nah, itu payung sama tas. Dan orang bilang jahitan dari sini itu, kalau orang Jawa bilang apa jenenge, kekeh gitu ya, karena memang saya pakai bahan mungkin sedikit mahal dibandingkan misalnya teman-teman pakai furing, saya pakai lining itu harganya 2 kali lipat ya, karena saya pikir kalau sampah kalau tidak dibikin bagus nanti cepat jadi sampah lagi. Jadi dipotong-potong aja jadi kawul namanya. Kawul itu kita sebelum ada bank sampah ya, kalau sekarang kan ada bank sampah ya, di Jogja ini bank sampah sudah memilah sampah. Kemudian kami sudah berkoordinasi dengan beberapa bank sampah. Itu no problem, kita dari bank sampah itu pertama. Nah, sebelum ada bank sampah saya turun sendiri ke Piungan ya, karena kan saya juga bingung waktu itu, nek tuku neng toko ono saya beli. Nah, saya turun di sana, awalnya juga sulit, tapi kemudian setelah saya bawa barang ya, iki lho Mbak, tak gawe ngene iki lho Mbak, jenengan sesuk tak wenehi siji gitu ya, saya bilang gitu. Oh atau budi kayak gitu, iya ya wes, tak ngelompok. Kayak akhirnya mereka berbondong-bondong ngumpulin. Ada satu orang yang saya ini tak suruh jadi ketuanya itu ya, jadi saya nggak usah susah-susah, saya ke sana udah datang aja ke tempat itu. Sampai sekarang bahkan masih, cuman saya jadi frekuensi kesananya jadi berkurang ya, karena kadang malah mereka nganter ke sini, karena kan kepengen sekalian dolan gitu, sekalian mau delok gawe tas tuh kayak apa sih, kok iso jadi kayak gitu. Nah, itu enggak masalah. Kalau dari yang sampahnya enggak masalah. Saya sampai berlebihan kilo sampahku kayak banget Mas, sampai bingung aku, burung di gudang. Oh ya, untuk pemasaran itu
Untuk awal-awal kami sangat sering banget pameran, bahkan sampai sekarang pameran, tapi tidak sesering dulu ya, karena kadang-kadang kita pas harus pameran harus ada pesanan, sehingga kita mementingkan memenuhi pesanan ya, karena kalau bayar itu kalau sudah besok ya nggak boleh kita harus tepat waktu ya. Nah makanya, tapi saya tetap mengikuti pameran. Biasanya saya berikan ke teman-teman yang sub-sub itu, tak aja coba sekali-kali kalian pameran, siapa ngerti nanti jenengan walaupun pameran tuh capek, memang kadang lakune tidak seberapa, karena kan pameran tuh kadang-kadang orang mengsok ndelok gitu, tapi pasti ada yang kecantel ya, buyer yang kecantel itu kan jangan panjang. Nah biasanya saya limpahkan ke teman-teman yang binaan-binaan itu. Kalau untuk harga itu bervariasi ya, karena gantungan kunci itu kan paling murah ya, itu mulai dari 1.000 ya, 1.000 rupiah. Bahkan kadang tak jual yang kecil banget tuh malah 750. Tapi saya berusaha minimal 1.000, karena kan nanti itu masih saya harus ngasih fee ya sama beberapa, kan tidak langsung saya, kadang-kadang ya dari pengrajin, kemudian ada yang nganter ya ke sini, kita ngambil paling tidak 2.000 itu sebenarnya dari pengrajin kan sekitar 1.000, jadi yang 500 nanti untuk si orang kedua paling tidak sekitar 2.000. Tapi kalau cuman misalnya teman-teman untuk souvenir apa gitu ya, ya udah saya yang bikin sendiri tak kasih 1.000 aja deh, nggak apa-apa gitu. Tapi kan nggak boleh, saya tetap 2.000 mencantumkannya, karena nanti nggak mateni sebelah sana. Saya terus terang, ini saya aja, ini karena saya diskon, saya bilang gitu. Tapi nih, kemudian yang paling mahal itu travel bag, karena travel bag kan saya harganya sama dengan travel bag yang memang ada di pasaran, karena memang itu tuh sama cuman kulitnya aja yang kita ini, dalamnya saya tetap pesen itu besinya itu kan tetap mahal, bikinnya juga sulit kan. Saya itu tetap bertahan karena memang berawal dari pemberdayaan ya. Saya sadar ini sampah yang dibisniskan ya, apapun namanya sampah itu image masyarakat tetap lebih rendah dibandingkan produk konvensional yang lain. Nah, tapi ada satu hal yang saya selalu sampaikan ke masyarakat dan teman-teman ketika saya memberi pelatihan, sampah itu kalau tidak kita kelola itu akan jadi masalah, saya bilang gitu. Tapi kalau sampah itu kita kelola dengan baik, maka sampah itu akan menjadi berkah, bahkan jadi rupiah, saya bilang gitu.